Tercipta 65% ball position, which is eta sangat-sangat mendominasinya gitu. Iya. Kemudian ada 29 total shot dengan 12 shot on goal. Tersi gol anjing. Walaupun nanti di akhir musim terlepas itu bakal juara atau enggak, yang penting orang harapannya di sisa 5 pertandingan nanti Pak Bojan dan juga teman-teman memberikan 100%. Orang masih mending bisa menerima ketika kita tidak juara tapi semua pemain dan pelatih fighting spiritnya luar biasa gitu. Saat nanti lawan Bayangkara ternyata tidak bisa menghasilkan 3 poin, eta dirinya menurut orang titik terendah dan titik ya eta udahlah nggak apa-apa gitu. Buat Bobotoh, buat Persib itu sendiri, coba ya slogan fokus Persib teh sekarang sudah benar-benar diterapkan ya. Udah jangan melihat lagi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Fokus aja sama permainan yang ada di depan. Fokus 3 poin udah. Ya. Ya emang nggak usah soalnya cara untuk mempertahankan ini adalah kemenangan terus. Karena kan dengan sama poin kita masih punya head to head gitu. Cuman sekali nanti Soledad nges gitu. Mari kita berdoa untuk Persib, semoga Persib juara. Amin. Amin. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. 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 Halo Sobat Mediocre. Leles. Ya Tidak semangat. tidak semangat sih. Haridang nih. Lamun bisa dibejakeun mah ini mungkin kekarenlahnya orang aja Persib anu teu eleh tapi leuleus gitu. Kecewa we, sedih kalau artis stadion teh lain hayang ambek atau mah sedih we. Rek mengekspresikan ngambek. Saha ngambek ge. Saha gitu ngambek ge. Rek atau komodei mau mungkin gitu. Oh, mungkin. Ya Rek mengkritik viral. iya maksudnya kemarin padahal ya mungkin orang bukan pemainnya tapi orang selaku supporter gitu terlalu overconfidence Betul. Sepakat. melihat dari track record Persib sebelumnya, terus melihat dari starting line up yang diturunkan Bojan. Waduh, ningali kiper muda yang bermain nih Fitrah gitu ya. Berarti Bojan menganggap bahwa lini pertahanan Persib itu bakal sulit ditembus lah, bisa dibilang seperti itunya. Pede gitu lah dengan pertahanan Persib. Tapi tanpa diduga anjing harap lagi Menjus. sulit untuk membobol gitu ya. Mungkin sedikit review dulu ya. Ini kita tapping di hari apa ini? Senin. Sudah agak jauh juga tapi ya gimana ya? Kita mau mengungkapkan kekesalan di sini. Mungkin dari udah nyiapin catatan dulu aja ya. Bu Ali mungkin jadi banyak catatan. Panjang lagi catatannya. Nanti sama editor di zoom tak ada edinya di zoom tak. Enggak, jadi biasanya Bu Ali itu nulis statistik. Ini mah curhatan. Ini mah artikel. Coba Bu Ali paparkan nih yang ditulis itu apa aja. Sebetulnya ya katanya sebelum masuk ke review, ini tuh menjadi 2 minggu yang sangat beratnya, frustrating bisa sebagai bobotoh gitu ya. Asli. Ketika di minggu kemarin pada saat kita bertandang ke Banten melawan Dewa, orang itu kan stres karena melihat wasitnya gitu. Tapi di minggu ini stres karena melihat attacker Persib gitu. Yang memang kemarin di pertandingan terakhir lawan Arema terlihat kesulitan membuat peluang yang sangat berkualitas gitu ya, peluang besar. Tercipta 65% ball position, which is eta sangat-sangat mendominasinya gitu. Iya. Kemudian ada 29 total shot dengan 12 shot on goal. Tersi gol anjing. Bisa 0 gol anjing. dari 29 total shot eta teh cuman 57% akurasi tembakan di pertandingan kemarin ya. 18 tendangan sudut corner kick bisa menjadikan gol 18 ya. 18. Terus Terus yang lebih mencengangkan dirinya ketika orang melihat di SofaScore-nya ya orang mengacu dari SofaScore 3,63 XG kemarin. Wow. Expected goal-nya 3,63 pertandingan kemarin itu. 0 oke. Kemudian kemarin pada saat
lawan Aremanya aing teuingnya kunaon gitu nya. Pemain Arema ieu loba pisan melakukan block shot. Tercatat kemarin itu ada 8 shot yang terbloknya oleh pemain Arema. Sebetulnya kemarin di babak pertama ya Persib itu bermain cukup cukup sangat menyerang. Beberapa kali menciptakan peluang yang menurut orang anjing kita kuduna gol gitu. Salah satunya dari William Barros yang ketika si Andrew Jung shooting dari luar kotak penalti itu kan ada bola muntah. Kemudian itu si Barros anjing kuduna gol. Teu asup keneh wae gitu. Kemarin di babak pertama terlihat Persib ketika menyerang lewat tengah ngejus deui wae eta Betinho mainna alus pisan ngamari anjing. Lewat sayap oge hese pisan crossing yang diberikan oleh pemain-pemain sayap teh sangat sedikit yang bisa nyampe ke pemain Persib gitu ya, ke Andrew Jung. Ketika dapat second ball mejus oge sarua gitu. Kemarin teh aing mikir anjing ieu naon salahnya. Padahal ketika orang ningali starting line up yang diturunkan oleh Bojan, ieu kakara deui urang ningalinya Bojan memainkan 7 pemain asing di awal pertandingan gitu ya. Kakang eueuh kan si Fitrah main ningali anjing ieu line up cai ieu bakalan menang sih. Tapi ternyata pada saat pertandingan si Arema itu bisa mereplikasi bagaimana permainan Persibnya yang mempunyai compact defense yang sangat bagus. Direplikasi ku si Arema, kemarin main alus pisan, tidak ada peluang yang bener-bener bisa dimaksimalkan oleh pemain Persib gitu. Beberapa pergantian juga di babak kedua kan terlihat tidak bisa memberikan impact yang sangat besar untuk permainan Persib ya. Di situ Beckham masuk juga, ternyata Rio Fahmi mainnya halus gitu ya. Beckham tidak terlalu terlihat lah di pertandingan kemarin. Belum lagi kalau misalkan kita bahas peluang Beckham juga itu kan peluang yang sangat besarnya. Mampu dibenarkan oge ku si Frigeri walaupun itu shotnya rada kablok oge kan ya. Kablok oge. Kemarin sih sebetulnya yang rada orang pertanyakannya Berginho dan Tom Hai sebagai dua pemain yang bermain sangat-sangat baik di pertandingan kemarin. Berginho tercatat melakukan 7 kipas, 11 successful dribble dari 11 percobaan dribble. 100% sukses KB berarti ya. Sukses KB anjing. Dribble lama. Dribble, tapi secara crossing kemarin tuh Berginho melakukan 9 crossing, tapi cuma 2 yang sukses gitu ya. Tapi kumaha nya bener kata Boyan Hodak kemarin pada saat konferensi pers, Persib sendiri yang menyulitkan diri sendiri. Iya. ketika pertandingan tinggal tersisa berapa? 5 pertandingan Persib malah kehilangan 4 dari 6 poin maksimal. Itu sih sebetulnya yang perlu kita Refleksi diri. refleksi kita ikhlaskan juga gitu. Tapi di luar itu ada beberapa juga fakta-fakta lah. Kemarin Bojan berhasil mematahkan rekor poin terbanyak ya sebagai pelatih. 200 poin ya? 201 poin, tapi ada rekor juga yang terpecahkan kemarin Persib Kandang teh. Tidak menang kemarin gitu. Dan Persib tidak berhasil mencetak gol di kandang. Catatan orangnya sebetulnya Persib itu terakhir kali di liga gagal mencetak gol itu 15 pertandingan terakhir pada saat away lawan Malut Eleh kan 2-0. Kemudian pertandingan terakhir tanpa gol di kandang itu sebetulnya tahun kemarin pada saat melawan Madura di 22 Februari 2025. Nggak selila Persibnya sebetulnya. Setahun. Iya selalu mencetak gol teh gitu nya. Nah, iya salah satu hal yang cukup frustasi lah, bikin frustasi gitu di pertandingan kemarin. Cuma ya mungkin gini orang bisa menarik kesimpulan yang meureun Persib teh para pemain Persib teh kudu dibere pressure jika ayeuna gitu ya ketika Persib ayeuna teh poinnya sarua jiga Borneo meureun pemain Persib teh bisa lebih lebih memberikan fighting spirit yang lebih lah gitu untuk sisa pertandingan
5 ke depan. Jadi biar lebih greget gitu. tah lebih greget deh poin sarua jeung Borneo tah lebih greget teh warna teh gitu main. Tapi untungnya di Liga Indonesia tuh ninggalin head to headnya. Ya, Selisih gol, lamun selisih gol eta kan rungkat. Kalau menurut Nah ini saya Persib masih bisa dibilang masih diuntungkan dengan peraturan itu gitu. Betul. Tapi darah buge kasusul. Tah. Lamun Kumaha? sih. Ya kan aku kan tapi kan kami Eta jawabannya apakah disusul lagi? Atau orang cara teh orang teh ningali eta teh Arsenal aduh, yang peringkat 1-2-nya tuh cuma Sabtu Minggu. Ya betul. Goblok. Anjing. Ngomongnya udah alami ku Padahal aing teh baru minggu kabaris ya ngomong Persib bisa disaduakeun jeung Arsenal. Anjing aya karaos. Arsenalnya kehilangan kesempatan quadruple teh dalam waktu seminggu. Tah eta Seminggu. Nah, Anjing, dari gila. pas puasa teh inget kene orang rame kene quadruple. Cewek kan lawan City. Iya. Sampai ada kesempatan tinggal 2 trofi deui lah Dua trofi, kemungkinan. ya. Mejus ternyata oke gitu. Banyak pisan lah nya berubah pisan Tapi ge drastis. pelajaran sebenarnya buat bobotoh oge nya. Kita juga sebagai supporter jangan terlalu jumawa lah gitu. Kalau apa yang belum terjadi tiba-tiba udah misalkan kayak kemarin rame udah kita ke satu walaupun secara selisih poin kan nggak jauh kan. Udah konvoy mah, naon mah itu juga kan sebenarnya terbukti di ACL sebenarnya ketika waktu pada saat Ratchaburi ACL ya. lawan Ratchaburi kan semua orang yakin semua bobotoh pede termasuk orang juga ya untuk bisa lolos dan nanti lawan kita teh kan antara Pohang Steelers ataupun Gambang Gambang Saka Saka. pada saat itu dan nyatanya di Ratchaburi saya jadi memang jangan terlalu diini-iniin lah gitu kalau belum terjadi mah gitu. Over confidence itu, Iya. karena konon kan orang pede lah ada pemain Persib ketika menang Ratchaburi teh. Iya. ya, Jadi seolah-olah pemain teh kehilangan tekanan dari supporter itu sendiri gitu. Tekanan teh dalam artian hal yang positif ya bahwa orang teh kudu juara musim ini gitu. Walaupun memang secara awal musim sih menurut orang pribadi sih memang tidak terlalu berharap juara karena apa kan yang selalu disampaikan sama Bung Edwin lah awal-awal season ini kan kita tuh sedang mengalami turbulensi gitu. Ada 14 pemain kan ya yang keluar dan digantikan gitu. Jadi bisa sekarang di posisi ke-1 sebenarnya sebuah keajaiban sebenarnya gitu. Jadi kan karena kebetulan kita ke-1 mungkin jadi semua bobotoh dan supporter berekspektasi bahwa kita bakal juara lagi gitu. Padahal nyatanya sebenarnya dengan kondisi yang carut marut seperti ini dengan kualitas pemain yang menurut orang sangat jauh levelnya dengan musim kemarin ini udah Pencapaian banget bagus lah. pencapaian yang bagus Iya. gitu walaupun nanti di akhir musim terlepas itu bakal juara atau enggak yang penting orang harapannya di sisa 5 pertandingan nanti Pak Bojan dan juga teman-teman memberikan 100%. Orang masih mending bisa menerima ketika kita tidak juara tapi semua pemain dan pelatih fighting spiritnya luar biasa gitu. Tidak seperti 2 pertandingan kemarin lah gitu. Ya. Itu mah pasti KBG kecewa di akhir musim. Kecewa ya. Jadi peringkat kedua sekarang teh nanti pada akhirnya gitu ya kalau emang Persib teh juara kalau orang mah lebih akan merasakannya sebagai cambuk aja lah gitu ya buat kita sebagai pengingat gitunya bahwa segala apapun teh bisa terjadi gitu di dalam sepak bola terutama di Persib itu sendiri. Balik deh kalau memang ternyata Persib bisa membalikkan keadaan kan ini teh keadaannya sekarang kita harus lebih ikhlas lah gitunya sisihkan ruang ikhlas teh pedut eta lah pokoknya saat nanti ternyata ocehan-ocehan supporter tetangga dan supporter lainnya bahwa lebok sih juga Arsenal matakna tong jumawa teuing matakna jangan overconfidence tapi ternyata membalikan keadaan alias tetap jadi juara itu baru bonusnya gitu menurut orang mah karena dengan tadi Bung Diki udah bilang pencapaian musim ini di 3 besar ataupun nanti mungkin di 2 besar finish di sana udahlah itu yang terbaik gitu dengan squad rombak total gitunya apalagi dengan juara jadi bonus ya menurut orang bukan jadi target utama lah gitu ya walaupun tidak menutup kemungkinannya tekanan tiap tahun di Persib teh rek saha pelatihna siapa pemain rek bongkar pasang rek pemain grade B lah istilahnya pasti tetap target mah juara nah saya tuh pun Persib musim depan rombak pemain biasa aja di posisi rekrutmen pas off season teh pemain udah datang teh biasa aja teh itu nggak pasti
beak gitu ke bobotoh. Nah, ini Persib mah klub besar, lain ngadatangkan pemain kieu tah. Standar-standar itu kan udah dipegang sama Persib dan bobotoh gitu ya. Itu tetap dipertahankan. Tapi secara ekspektasi gitu, secara harapan mungkin jangan selalu dipush untuk bisa juara, minimal kita bisa ngasih Persib bisa ngasih permainan terbaiknya dulu lah, fighting spiritnya dulu. Lihat dari para pemain kan orang kayak atohnya ningali pemain bisa comeback lawan Selangor kemarin ya dari posisi tertinggal 2-0. Hal-hal kayak gitu kan jadi semangatnya di saat banyak pisan yang tadi turbulensi eta di awal musim, tiba-tiba di ACL bisa remontada di kandang Selangor gitu. Itu kan jadi satu catatan positifnya di musim ini, dan ada beberapa match juga di liga yang ternyata kita bisa comeback. Di catatan lawan Arema menurut orang posisi karena Persib itu bermain kolektivitasnya musim ini teh. Jadi orang udah mulai tidak menitik beratkan pencetak gol kepada striker gitu ya. Karena secara peluang ti Julio Cesar nepi ka Beckham ke tengah ke Berginho, Lucho sampai ke depan semua punya peluang itu gitu lawan Arema tuh. Ternyata konversi golnya kecil pisan. Nah itu kolektivitas itu teh, apakah secara kolektif memang striker Persib sekarang yang paling banyak kan Andri Jung ya 11 gol gitu. Dan pemain lain tuh punya nyetak gol tuh punya 3, 5, 6. Itu kan berarti emang nyebar nih si pencetak gol teh. Tapi ternyata itu teh jadi bumerang. Karena Persib tidak punya sosok Tyron, DDS, Ciro nya gitu musim lalu mah yang bisa di targetkan lu bisa siapa sih yang cetak gol ya match ini. Nah, setiap matchnya sekarang Persib orang jadi bingung. So mun prediksi we marane prediksi skornya mah meureun ya awang-awang bisa. Tapi sak disuruh mencetak gol pasti barada tiap match. Ya. Jigana matchnya beka sana manehnya. Aya nu baros jigana tah. Itu kan dari orangnya secara tidak sadar bingung, nggak ada satu dua pemain yang dijagokan untuk bisa menjadi game changer atau jadi pencetak gol yang tetap di setiap match nanti. Makanya ekspektasi musim ini saat nanti emang belum rezekinanya Persib harus bisa ngasih hat-trick, ya udah berarti ini evaluasi total gitu. Evaluasi total dalam artian dari mulai pelatih, pemain sampai pemilihan pemain, karena mungkin ya Persib sekalipun nanti juaranya skuad ini bertahan menurut orang itu sih. Menurut orang ini tetap harus dirombak beberapa posisinya. Aneh lah mau dipertahankan. Betul aneh banget. Beberapa pemain asing, pemain lokalnya sama aja lah. Itu akan kita bahas mungkin nanti di off season, karena belum layak lah kita membahas siapa yang keluar, siapa yang masuk. Kita fokus Persib, kita fokus dulu sama tim Persib. Walaupun di podcast episode berapa orang bilang lamun bulan April 5 match ini bisa clean sheet, eta nggak safe cek orang teh. Dalam artian orang tinggal milih ya rek juara di mana, tinggal milih rek terpleset di mana, tinggal milih ningali Borneo kepleset di mana gitu. Ayeuna mah sebelum match kelima aja udah drop 4 poin. Ya. Jadi ekspektasi orang udah semakin turun lagi. Saat nanti lawan Bayangkara ternyata tidak bisa menghasilkan 3 poin, eta dirinya menurut orang titik terendah dengan titik ya eta udahlah nggak apa-apa gitu. Wayahna we. Kalau memang bukan lagi juara tahun ini ya udah nggak apa. Tapi kalau ngomongin lawan Arema, urang mah mau nggak bahas hiji 2 pemain 3 pemain statistiknya, urang mah nggak bahas. Ini siapa sih yang harus nyetak gol sebenarnya di Persib eta we? Pertanyaan orang. Iya sih. Dan memang ketika deadlock teh, iya sahanya lu bakal jadi nya minimal lah ya, gitu kan. Kemarin teh nya aya nu ngomong, "Iya Ramon sih tadi dipaenkeun." Ya tapi secara statistik Ramon ge golnya teh salah eta gitu maksudnya teh kan. Kemarin kan Ramon sebenarnya nggak masuk DSP. Ya. Yang dimana sebenarnya mun bagi orang kamari hadirnya Ramon teh dibanding Kastel jigana bakal lebih berimpact di pertandingan kemarin mah gitu dibanding Kastel ya. Secara gameplay dan ini jigana Hansa Muyama ge rada kerepotan kemarin mun panggilna si Ramon mah gitu. Cuman ya apa daya mungkin Pak Bojan lebih tahu. Pak Bojan yang tahu. Bojan teh nggak halus masukin Beckham-nya sama Kastel gitu, terutama Beckham lah, posisi Beckham sebagai game changer karena pas jadi super sub teh selalu punya beberapa andil lah gitu, peluang bagus, tapi mengulangi kesalahan saat melawan Borneo. Beckham teh eta nggak tahu ya setegang itu kah Beckham, tapi kalau ngelihat posisi Beckham di sekarang mah harusnya udah nggak ada lagi rasa kurang percaya dirinya one on one dengan kiper teh gitu. Tapi memberikan golotok
ke kiper saat one on one teh rada janggal sih menurut orang. Kenapa nggak ngambil Sudut luar sudut yang luar jauh yang gitu. jauh gitu. Jadi kaplok. Gitu. Eta jadi catatan oge saat ke waktu itu lawan Borneo kan sama ya posisinya teh kayak gitu. Udah one on one kosong anjing eta mah geus tinggal ngagorowok gitu. Tah eta langsung kan beak tah Beckham dihujat. Jadi diomongkeun lah padelna, bisnis bisnis golfna tah itu yang eta lah mental jadi pemain Persib didinya diujina gitu sebetulnya saat 1-2 pemain atau 1-2 orang itu underperform atau punya peluang yang nggak bisa nyetak gol. Padahal mah kan Beckham kalau di overall mah tuh anjir kontribusinya edan gitu. Ya wayahna di Persib mah ketika Betul. main butut diteang we non di Heeh, sisi saya tahu. jero teh. Beak eta mah. Ada hal yang wajar sih nya, maksudnya pemain bagus ya apalagi sekelas Beckham kan udah masuknya pemain bintang lah ya di Persib dengan gaji fantastik segala macam gitu, dan ya walaupun beliau punya kehidupan di luar sepak bola sebenarnya sih nggak masalah. Cuman harusnya kalau misalnya selevel Beckham harusnya peluang semar kayak apa lawan Borneo sama kemarin harusnya bisa tuh dikonversi jadi gol mah gitu. betul. Jadi mungkin banyak bobotoh anu beranggapan bahwa etam teh fokus ke padel. Ya. Padahal Jadi kadinya. Ya walaupun memang mungkin ada underperform lah nya pemain setiap pertandingan, tapi lamun misalnya 2 kali berturut-turut mah aya something wrong tah, Ya, naon gitu tah. Eta biar balik deui kudu evaluasi dan muhasabah diri we aya nama gitu di sisa 5 pertandingan terakhir. Terus Mark Locke oge euy banyak yang mulai menghujatnya, bukan mulai lagi udah beberapa match terakhir Banyak banget. banyak banget karunya Mark Locke itu kapten kita sudah kasih 2 bintang ya, walaupun secara performa mungkin Ada penurunan. ya ada penurunan sih gitu, tapi jangan dulu lah gitu ya, jangan dulu dihujat bebeakannya 1-2 pemain walaupun ada perform, karena 5 match ini teh katanya Boboto juga mau bikin movement setiap training terakhir menuju away akan disupportnya di stadion full. Itu juga maksudnya good movementnya buat dari Boboto gitu kan. Biasanya kita ngadain match sebelum match day teh non silah nanti gini. Pre-match syndrome. Pre-match syndrome kan biasanya lawan Persijanya. Sekarang mah tiap match mulai dari lawan Bayangkara katanya akan dilakukan pre-match syndrome. Apalagi yang orang ngerada janggal teh. Janggal tapi senang sih. Iya, away teh geus meunang. Sebenarnya kayaknya katanya pas pas awal musim kan digaung-gaungkan tidak ada away team supporter gitu yang boleh datang, sekarang jadi boleh. Nah, itu. Cuma aya PT Liga nyeun peraturan teh konsisten iya, pisan. Tengah bisa di lem tengah-tengah teh mah akhir gitu. Anjing. PT LIB teu wasit tidak konsisten lah. Tidak Ya anjing konsisten. kareama ya. Berarti memang kompeten anjing dah. Asli. Gila sih ya, matangnya bingung. Bukan berarti kita teh menolak we, malah orang mah senang pisan ya. Cuman aturan-aturan gitu kan kudu dikuatkan ya gitu. Kalau memang udah dibuat ya diterapkannya dengan betul sampai akhir musim gitu. Kayak kemarin Aremania kan datang ke Bandung kurang lebih 3.000 jenanya 3.000 Aremania datang kan bagusnya buat silaturahmi supporter gitu. Apalagi kalau ngelihat persaudaraan Bandung Malang ini kan semakin erat gitu. Terus sekarang Persib away ke Bayangkara, nanti Viking udah open tour ya, Boboto di luar Bandung juga open tour. Bagus ya kan menaikkan pendapatan terutama untuk UMKM Lampung. Terus kan sewa bus ya itu sewa travel teh itu teh menaikkan pendapatan travel lah gitu, atau bis-bis gitu, armada ya itu kan sebenarnya bagusnya orang mah support pisan. Dan yang mudah-mudahan aja bukan jadi bumerang gitu maksudnya teh giliran Boboto nu we aing teh sieuna Gitu. eta poin aing teh sebenarnya nyampaikeun kunaon ieu we teh beunang teh urang sieuna aya Arema bae da mau juara geus we gitu nya pas giliran Persib berat geus lawan Bayangkara itu komdis keluar round eta aing teh horeamna teh Tapi sebenarnya kita juga harus shout out sama fans Aremania Sam semua kemarin bikin Bandung kondusif sebenarnya. Walaupun kemarin kan banyak away dilarang segala macam, tapi dengan mereka datang ke sini juga datang sebagai saudara, kondusif dan juga meramaikan kemarin pertandingan di GBLA. iya. Kita pendukung Arema nu mana Win? Eta Arema FC bener. Mun Arema Malang nih Arema Indonesia teh yang di mana? Arema Kronus. Arema Kudus Arema IPL kan berapa? Arema loba pisan sih itu mah. Orang teh anjing Arema teh anjing inget pisan Arema Kronus, Arema anjing. Arema yang mana? Arema yang mana maksudnya? Mafia wasit. Soalnya bola ini pernah dibahas sih ya anjing. Arema loba pisan. Pokoknya zaman Iwan Budianto. Wah, eta mah geus. Nah, ya teh lah apa yang bisa dibilang
buat Bobotoh, buat Persib itu sendiri, coba ya slogan fokus Persib teh sekarang sudah benar-benar diterapkan ya. Udah jangan melihat lagi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Fokus aja sama permainan yang ada di depan. Fokus 3 poin udah. Ya. Iya emang geus eueuh deui soalnya ke cara untuk mempertahankan ini adalah kemenangan terus. Karena kan dengan sama poin kita masih punya head to head gitu. Cuman sekali nanti Soledad geus gitu. Jadi bukan tidak boleh mengharapkan Borneo terpeleset, tapi jangan ada sedikit pun terpikirkan untuk itu. Iya, jangan. Pikirannya Susah. udah aja harus menang di sisa match ini. Iya, Gitu. udah. Pasti Bojan ge menancapkan eta sih kepikiran para pemainnya. Gak mungkin lah kalem lah kayak Borneo ge lawan ieu aya lah. Anjing mindset geus kitu mah kayak bos. Hese eta mah pemain maupun bobotohnya kayak walaupun Persib teh mainnya di match day terakhir deui nya. Kamis kan main teh nya. Terakhir. Dan nu lain mulai main di Selasa Rabu ieu nya asana mah. Ayeuna geus main, tapi kalau nggak salah Persib tuh main di tengah-tengahnya minggu di game week ini tuh si Borneo nu terakhir. Oh, si Borneo. Terakhir. Itu. Jadi sebetulnya dari orang sebagai bobotoh gitu ya ningali di game week itu rada ada ketenangan karena Persib nggak main terakhir gitu walaupun lawannya Borneo lawannya si Bayangkara gitu ya. Which is si Bayangkara akhirnya si performanya yang lagi menanjak lah eta sebetulnya. Iya. Nu dikhawatirkeun teh. Betul. Nyari uang pisan sih. Orangnya kemarin sebenarnya pas lawan Borneo, aduh Sugano jadi padang keren deh, jadi keren aja pasti gitu teh cai teh. Aduh, tapi meneh pas geus 2-0 anjing geus teu keren ya padang. Teu keren, geus jadi keren sih orang teh. Ayeuna mah geus teu bisa ieu nya aing teh geus teu bisa melihat gitu nya Borneo bakalan berat ngelawan ieu geus teu bisa Persib berat ngelawan ieu geus teu bisa. geus teu bisa. Menang kabeh. Menang, geus. Aing teh ningali di Borneo lawan saha gitu ya. Ya, walaupun orang berharap Persik bisa sih. Bali bisa. Iya. Borneo teh Persib main terakhir di Oh, mana? Borneo Rabu. Oh, bener Rabu. Rabu Persija hari Selasa, Senin, hari Enak ini. keur main, kemarin enak kan. main. Nah, mantap cek orangnya. Presiden makanya aing ngomong dia kan Rabu kasus. Anjing ya. Persib terakhir deh. Terakhir Kamis deui. tuh, anjing. Bener. Gabaraci masih ada. Sebetulnya chance untuk juara tehnya jadi 50-50 ya sekarang gitu karena Persib kemarin imbang kehilangan 2 poin gitu ya. Sebetulnya jadi sarua lamun misalkan hitung-hitungan jeung Borneo mah gitu. Cuman 40-40 sebenarnya di Persib masih diunggulkan head to head. Cuma dari poinnya gitu. Cuma orang tuh melihat salah satu faktor gitu ya. Ketika Persib nanti akan melawan Bayangkara, kan ya, Bayangkara di putaran kedua ieu teh menunjukkan performa yang betul-betul menanjak gitu. Kenapa performa si Bayangkara ieu menanjak? Karena pembelian pemain di putaran kedua ieu teh benar-benar memberikan impact kepada performa di atas lapangan sebetulnya. Nggak beli ini ya, back PSG ya? Nah, eta gitu. Salah satu orang ningali gitu ya, salah satu pattern yang benar-benar memberikan pengaruh gitu ya kepada sisa laga di 5 laga final ini teh sebetulnya pemain yang didatangkannya sebagai salah satu faktor sebetulnya. Kalau misalkan orang membandingkan dengan Borneo di putaran kedua Kamarige walaupun poinnya berbeda tipis jeung Persib tapi melakukan beberapa perubahan yang memang signifikan untuk starting line up si Borneo gitu ya. Walaupun sempat membingungkan oke ketika Joy Vinicius dilepas. Nah, eta sebetulnya. Tapi penggantinya somehow works. Obieta gitu. Ada beberapa pemain baru si Borneo itu sebetulnya yang ketika manehna didatangkan langsung bisa bermain di starting line up sebetulnya. Tadi udah di-mention sama Bung Diki Obieta. Terus pemain tengahna Muhammad Anes ge eta langsung jadi starter gitu ya. Orang membandingkan dengan Persib dan Persija lah ya. Persib dan Persija membeli pemain-pemain asing tapi pemain-pemain baru lah ya gitu karena ada asing dan lokal juga tapi tidak bisa memberikan impact langsung kepada si starting line up eta gitu. Nah ini teh di satu sisi memang mungkin ya waktu itu mungkin pertimbangan dari coach Bojan teh tidak mau mengganti ritme lahnya gitu, ritme yang udah terbentuk karena Persib kan bermain secara kolektivitas gitu. Tapi di satu sisi ketika pertandingan deadlock, pertandingan yang betul-betul musuh itu main low block pisan gitu, tidak ada pemain yang bisa menjadi class player gitu. Tidak ada pemain yang bisa diandalkan
Iya. magisna gitu. Eta sih sebetulnya Lebar. kurang Persib teh. Tapi jadi orang bertanya deh di mungkin mah. Karena kan tadi cek manehnya Bayangkara membeli pemain yang tepat di pertengahan. Iya. gitu kan. Nah, kan Persib teh selama pertengahan itu teh geus katingal nya lemah nanti orang geus ngomong selalu dari produktivitas. Nah, berarti iya kesalahan pembelian dong jatuhna mun gitu mah. Kalau memang menyebutkan kolektivitas, tapi kan memang dari segi gol aja teh kita teh kurang gitu. Ya. Berarti memang ada kesalahan pembelian atau kumaha cek mana? Iya, karena dari awal juga kan kita ada beberapa pemain yang tidak betul-betul dimainkan gitu. Enak kalau misalkan kita review dari ke awalnya si Kayak ngomong tapi si aman nih. Karena teh Terbuka tapi aing tak apa ya sebenarnya yang bertanggung jawab sama transfer sepenuhnya teh entah eta manajemen atau Pak Bojan gitu ya. Tapi nu jelas orang cuma mau menyampaikan kurang-kurangilah fetish kepada pemain nganggur. nggak eta Komo nu geus teu main satahun gitu. ah Erek eta world class rek naon buktina kan ayeuna teu bisa dipaenkeun. ya betul. Dan ketika didatangkan tidak bisa berkontribusi gitu ya. Ini nyambung deh kan bieu orang gitu. Lamun misalkan kita review kemarin awal musim kan ada beberapa pemain yang didatangkan tapi teguna teh geuning Marsilio lah dibeli. Nyawana bermasalah dipicen. Terus Adam Sibek anu dibeli tidak didaftarkan ayeuna gitu ya. Kurzawa yang dibeli tapi sampai sekarang juga tidak bisa Kontribusi. tidak terlihat gitu. Performa di atas lapangannya begitu juga si Sergio Castil gitu. Nah, itu yang sebetulnya perlu dipertimbangkan deh gitu ya untuk kedepannya gitu. Bagaimana kondisi dan pertimbangan pemain Persib ketika didatangkan naon gitu. Saya eta. Si Iena kuncina lah gitu. Karena menurut orang rada janggal oke ketika sekarang 5 pertandingan akhir ketika melihat musuh pemain-pemain teh anjing bisa perform ini bisa halus. Nah, Persib itu sekarang mengalami yang namanya deadlock gitu di 2 pertandingan terakhir di 5 laga final. Nah, apalagi Persib akan akan menjalani laga-laga yang cukup berat menurut orang. Away ke Lampung lah, nanti away ke Jakarta, away ke Makassar. Tah eta sih sebetulnya. Oh, masih sisa 2 berarti nya. Iya. Sisa 2. PSIM jeung Jepara. Persijap. Jepara sama pertandingan Jepara. akhir. Terus sekarang teh akumulasi pemain potensial akumulasi teh Barba, Berginho. Berginho. Jadi kalau mereka bertiga salah satu atau mungkin ketiganya karena kartu kuning absen lawan PSIM. Tapi saat mereka ternyata henteu kuning lawan PSIM, absen lawan Persija. Wah, itu teh rentetan match-match itu teh krusial kan ya gitu. Jadi pemain-pemain diharapkan terutama yang main di tim utama lah bisa dibilang kudu fit secara fisik gitunya dan fit secara akumulasi gitu. Ya, eta. Eta ge bisa jadi bumerang ya saat nanti ternyata tiba-tiba tiluanana gitu amit-amit akumulasi tapi di match ini krusial lawan Persija, lawan Makassar. Duh, eta ge jadi geus lah nya kumaha ieu teh gitu. Kaciri pisan soalnya leungit satu starting line up teh pas Matrikardi akumulasi. Bener. Kacaunya. Blunder langsung Cesar. Mau Barba nu eueuh. Barba Berginho anjing karasa. Eta Tapi lamun misalnya Barba absen lawan Persija, Julio Cesar main ini juga semangat Julio Cesar. Oh iya. Semangat. Lawan Persija mah semangat kemarin kan bisa membuktikan gitu. Tapi teringat di Jakarta mah. Jakarta mah teh. Terus ayeuna teh kan match krusialnya Bayangkara terus Makassar away 2 kali. Tah ieu nu away 2 kali teh tadi namanya akan jadi boleh salah satu kalah teh ya geuning gitu tengahna teh. Calculated loss lah itu mana gitu ya. Salah sahiji saat catatan sampai lawan Bayangkara menang terus. Ayeuna geus teu bisa kayak gitu kan. Daek teu daek kabayang teu ieu mah itu realistis weh. Menang lawan Persija, menang deui lawan Makassar. Mungkin tuh sih di saat deadlock kayak kemarin di home gitu. Iya kudu wae lawan tim gitu. Wah anjir orang jadi sedih ngebayangkeun teh. Teuing kayak lawan Bayangkara semoga bisa menghilangkan keraguan itu gitu tah. Orang mah mending lawan PSIM beberapa pemain yang akumulasi tadi teu main deh. Tapi bisa edan-edanan bebeakan lah menang 1-0 ge bae gitunya. Tapi fit di 2 match away eta kumaha tah mengkalkulasikan pemain eta kan Bojan real pisan eta teh. Di saat
poin sama kan anggapnya mentak kamari menang kan bisa tetap beda 4 poin lah gitunya. Lawan Bayangkara menangkeun, lawan Makassar menangkeun. Teh tepat kulihat 2 match PSM Persija ieu kan bisa loss salah sahijina gitunya. Nanti poin beda 1 gitu. Nah, itu dicepat kan home try kan musik sibung hadi gitu akumulasi si eta. Ternyata enak geus di luar dugaan akumulasi eta. Jadi Apakah kalkulasi Bambang Pamungkas? Ya, Tapi jadi muncul deui eta. orang Muncul deui. mengira eta teh bakal jadi salah satu perjudian yang akan Bojan lakukan sih Iya. jika lamun misalkan lawan Bayangkara Persib geus posisi menang non marginna rada badag pasti aya tarik etanya. Barba entah di kartu koneng ke entah si Perginho gitu. Aya sih. Bukan meremehkan pada saat melawan PSIM nanti, tapi menurut orang hitung-hitungan chance kemenangannya akan lebih besar gitu Iya. pada saat si Barba ieu teh atau si Berginho ieu teh absen ketika lawan PSIM dibandingkan pada saat lawan Persija away gitu sih sebetulnya. Eta ge wah namun lumayan. dibanding-bandingkeun gitu ya. Ya. Walaupun memang tetap berat. Nah, walaupun Karena tetap kemarin berat. kan lawan Arema, mungkin kita semua percaya bahwa kemarin teh kita pasti menang. Dan ternyata somehow tidak bisa mencetak gol Iya. gitu tah. Oh, gila. reality check deh. Nah udah sok Pak Bojan rek ambak-ambakan nih ke bawah mangga Pak Bojan. Ya. Bukan lo pemain. Deadlock lawan. Ya memang geus bingung ya mah sebenarnya orang teh. Kamari teh menelaah salah di mana. Dan geus bisa dilihat kan permainan 65% ball position. Halus. Halus bisa. Bener teh. Tinggi. Orang ningali anjing fitrah nyantai kieu. Teu bisa lah di menit 70 ieu mah hiji wae. Sekarang kesempatan anjing etam asup gitu kan. Ternyata ya bingung orang di dia orang menyampaikan naon kesalahan di mana menyalahkan pelatih tidak bisa. Tidak bisa, iya, Karena pergantian sudah dilakukan, Iya. ya, guys, apapun sudah dicobanya. Unlucky we marahnya mah. Unlucky-nya Dan- orang berdoa. Efektivitas eta sih. Ya sih betul. Betul. Nah, matakna orang pernah ngomong seorang di dianya pasti dia balik lagi ya Persib tuh produktivitas golnya kurang gitu kan. Betul. Karena ya mungkin orang balik lagi pernah ada pembicaraan teh di podcast mana teh ya striker Persib tuh kelasnya tidak sesuai dengan pertahanannya. Iya. Pertahanannya geus kelas S, strikernya B gitu. Iya. Gitu kan? C goblok. C tah tinggal C cenah tuh. C itu. Dan memang itu karena dia terdompleng oleh back dan tengah dan Iya. sayap gitu. Strikernya memang kurang ya. Bukti dengan golnya itu tersebar ada di mana-mana Iya, gitu. eta. Gitu. Tapi dibungkus dengan kata-kata kolektivitas tim. Golnya berarti cenah ya kan kolektivitas berarti semua bisa mencetak gol padahal mah strikerna bermasalah. Padahal mah ya sebenarnya kan lamun balik deui nya lamun marana nuturkeun liga luar oge jeung nuturkeun coach Justin, saya tuh selalu menghina permainan Arsenal juga gitu. Iya. Kolektif striker murni kan. Kumaha? Tujuan itu. Rada aneh oke mun misalnya kan jika ayeuna kan Persib berpegangan sama strategi pragmatis lah nya. Tapi di strategi itu pemain anu individual brilliance halus. Betul. Jadi mun cek urang, ieu mah opini urang ya. Eta teh mau aweks mun kitu teh gitu. Beda jeung musim-musim kemarin lah ya Des, Ciro, kayak Beltrame gitu. Sedangkan musim ayeuna gak usah saha gitu kan bisa diandalkan. Mungkin Berginho juga baru perform itu menurut orang setelah putaran kedua. Iya. Betul. Saat mau pemain Laos kan nya. Putaran pertama masih jadi warga negara Laos. Ngan dia Ramon can graduate di Kamboja. Oh anjir. Ya, Masih ada paspor Kamboja di kan ada. Baros juga nang naturalisasi gitu negara Brazil. Terus komo Baros mah Baros mah nggak sih ya jika orang Timur Tengah ya nama. Pun ternyata Baros memang waktu itu dilulukan oleh Bang Edwin juga hitmapnya sih kumaha memang untuk membantu pertahanan bagusnya. Tapi ya mah punten orang mun keur ngejim wae nya nama aya wae Baros kumaha cara orang naon cek urang gitu. Jadi cok nanyakeun gitu oge gitu ya. Balik deui nya karena posisi Persibna keur kieu. Jadi segala kabeh dinilai segala Nilai gitu. bakal nilai KB pemain baik deui tah ka statementna Greg Nokolo-nya. Kok bisa sih Persib melepas Dede, Ciro, Tyron walaupun secara peringkat mungkin Malut di bawah Persibnya gitu. Tapi kan dilihatnya pemain bukan peringkat timnya gitu. Ya kalau pemainnya 3 itu bagus di Malut nulaina goreng mah bisa gitu kan. Tapi saat mungkin di Persib itu jadi works gitunya karena punya pemain yang bisa mendukung kemampuan mereka gitu. Apalagi musim ini salah 2 deh atau salah 1 deh aya di Orang Persib. kan pernah ngomong DDS mempertahankan we walaupun sok iya, jadi iya. Ya, orangnya gitu sih. Daripada mempertahankan apa ya
Ciro gitu ya kalau pilihannya. Heeh. DDS lebih DDS, masuk ya. akal gitu. Asli. Karena orang melihat gitu di 4 striker yang ada di Persib sekarang nggak ada sama sekali yang ada di level DDS. Nya marana perhatikan lah nya. Gitu gol anu jiga DDS anu umpan terus pasti tengah umpan datar. Dan rata-rata gol teh direct lambung wae gitu kan. Dan itu kan puntennya masih kena 50-50 mun gitu mah. Tapi kalau mun geus ditrupas eta moal bola, nya chance-na bisa 70% gitu. Dan itu sebetulnya mah sesimpel ieu nya ayeuna lamun misalkan dibandingkan dengan pada saat adanya si David da Silva, dua striker Persib ya, si Ramon dan si Andrew Jung udah bisa mencetak 19 gol. Oh. Dengan disupport oleh pemain-pemain lain gitu. Bayangkan ketika ada DDS di situ gitu anjing. Akhirnya ke DDS jadi top skor aja. Top skor. 16 gol kan. Ya. Heeh. ATH Cuma memang dari segi segi stamina, segi kebugaran pemain memang si DDS tidak sebugar pemain-pemain Persib ayeuna. bayangkan menit 70 nih. Cocik scan ya. Super sub. Langsung Iya. lah gitu. Karena deadlock kemarin. Nanti pemain-pemain yang dibutuhkan ke Persib itu pemain-pemain yang betul-betul paham dan betul-betul berpengalaman gitu ketika menghadapi laga-laga yang betul-betul kritis gitu, laga-laga penting gitu ya, sih sebetulnya. Ya, sebelum masuk ke Bayangkaranya, nanti previewnya balik lagi orang mengingat ketika melawan Persija bola anu nonton di Patepung. Ingat tuh? Nobar. Dua-dua ya comeback. Nobar pertama. Sekarang kan ternyangka bola Di lob. di lob siga gitu. So atuh posisi siga gitu eta pemain cerdik gitu. Iya, iya. Insting bola halus nu gitu maksudnya. Pengalaman lah kembali lagi Sama berbicara Predator. gitu. Gitu. Nah, butuh lah Persib teh butuh pemain siga gitu. Nya urang teu berharap ke DDS balik, cuman teangan minimal siga gitu. Standarna yang gitu. tinggi Udah di gitu. DDS sekarang mah siapapun striker Persib yang masuk nantinya pasti akan benchmarknya ke DDSD ya balik dari kadinya. Ya, gitu. Ya, Oke, karena masih. sahada ya tuh nya nu ditangani ku Bojan mah gitu nya nu siga gitu. Terus bingung nih nya sebenarnya posisi kieu arek nge-review pertandingan Persib, pemainnya, strateginya kayak yang gak ada perubahan signifikan gitunya. Pemain-pemain yang progresif seperti Berginho juga mendekati akhir musimnya baru kelihatan. Aina Baros udah dibilang defensif striker gitu. Berarti kan jangan ngarepin gol dari Baros. Kumaha ceritanya seorang striker. Terus jadi back kanan. Hanya kita kayak gitu. Aduh kenapa ya gitu jadi kesana perubahan skema, perubahan karakternya gitu lah. Bukan yang jadi tinggali Baros anjing. Dan kan striker ayeuna mah one match one goal gitu. Jadi kayak si Bojan kemarin kan nge-backupnya gitu nya. Ya itu yang komen kayak gitu nggak ngerti cara bermain bola kata. Ya. Baros kan dia lihat dia bantu pertahanan tapi kan dia striker eta nu urang pertanyakan teh gitu. Bobotoh tanya teh kenapa sih bisa berubah menggeser karakter seorang pemain gitu. Di saat striker yang ada tuh sama juga tidak bisa memberikan kontribusi besar gitu. Ya untungnya masih punya Andri Jung yang fox in the box gitu nya. Mantan kita yang progresnya bagus karena ada Pilates gitu kan. Tapi tapi belum bisa gitu, belum bisa dijadiin seorang yang jadi target man, game changer gitu. Kalem lah kasupkeun Baros bisa ngagolkeun. Oh gitu nya nu bisa dioper keeping the ball teh saya teh hariwang. Nah, gitu. Karena kan semua bola nyalain ngomong di kebetulan bola yang dari lambung disundul atau kan eta mah nya memang perlu skill oge nya. Cuman kan ketika bola dicepeng anjing sih nyepeng teh 70% di gol Bisa harus nama ada pemain yang kayak gitu. gitu. Memang. Chance masih ada, Bobotoh. Tetap tenang. Masih aya chance. Langsung masuk nih. Untuk nanti kira-kira lawan Bayangkara Bung Diki bakal gimana nih? Bojan ningali kamari Bojan Diki, Bojan teh bakal jadi kumaha sih kira-kira menurut Bung Diki? Sebenarnya ayeuna ngeprediksikan tuh rada liar Bingung, sih. pasti bingung. Sarwa kabeh bingung. Kan orang mah pengen menyampaikan we juga kan. Gila. Pak Bojan, Maklok dan kawan-kawan, iya kudu ingat bagaimanapun juga Liga belum selesai, harus fokus ke 5 pertandingan terakhir. Lakukanlah yang terbaik semampu kalian gitunya. Kita mah sebagai bobotoh cuma bisa mensupport dan mendoakan yang terbaik. Kalianlah yang berperan di lapangan gitu, bukan kami gitu. Berikanlah yang terbaik untuk kami karena mau bagaimanapun juga kalian teh berlabel pemain Persib teh bukan hanya pemain biasalah untuk di Bandung gitu. Kalian teh sudah seperti apa ya jika
sesuatu yang dibanggakan lah oleh masyarakat Bandung dan Jawa Barat gitu. Iya. Jadi setidaknya orang sih berharap apapun yang terjadi nanti lawan Bayangkara kalian semua memberikan 100% di lapangan gitu. Orang mah sekarang jujur sudah berharap nyata udah bukan perihal juara atau enggak, orang berharapnya kalian memberikan 100% Iya. gitu orang. Soalnya enak mau misalnya nggak prediksi permainan tegang jujur. Tegang gitu. Tegang. Mungkin teman-teman yang lain mah bisa, mun orang teu bisa juga na ieu mah. Ya. Dan orang malah jadi kepikiran gitu. Kemarin kan Persib tuh sudah dilulukannya balik dia overconfidence ya. Balik dia ingat anu aja Sudrajat. Persib besar karena cacian. Cacian. Ya sorry di komentar orang halus benar viral ya. Oh, guys, jelas gitu dari 2 pertandingan kamari gitu nya. Maklok, etam, marane butut gitu. Iya. Ribet Pak Bojan ge cek urang melakukan beberapa kesalahan gitu. Betul. Jadi wayahna marane untuk 5 pertandingan berikutnya kudu memberikan 100% untuk bobotoh gitu. Iya. Gitu. Ya matakna nya tong dipuji-puji teuing lah merenya mulai nanya maksudnya itu overconfidence. Support ketika- weh, gitu. support aja dan ketika memang ada yang harus kritik aja gitunya. Jadi mulai anu ngeritik oke coba ditanggapi dengan positif lahnya, jangan menjadikan kumaha siapa mau tengah dukung Persib kumaha ya. Iya, Sebenarnya itu bentuk Kecintaan. kecintaan kita gitunya balik deui gitu. Lain rek ngagogoreng Abah Bojan lain rek iya gitu bukan. Bukan. Ya, saing mun geus kieu mah kumaha deui nya. Iya. Bingung orangnya coba bukan duit. Geus leuleus ayeuna mah sebenarnya di saat mun full kompetisi kita kan ketegangannya lebih terasa saat seperti ini gitunya 5 match terakhir poin sama dengan rival gitu kan dengan title contender, terus lihat 2 match terakhir kayak ada agak-agak ada rasa pesimis gitunya ngelihat Persib bisa pencetak gol dengan baik gitu, dengan siapa sih pemain yang harus dijagokan gitunya di setiap match day gitu. Tapi balik dehnya kalau memang sudah menghabiskan diri sebagai bobotoh gitu, bukan lagi melihat hasilnya dengan kondisi kayak sekarang mah, apapun hasilnya baik melawan Bayangkara, Persija, Makassar, semua match 5 match ini orang mah pasti akan menerimanya dengan lapang dada apapun hasilnya, sekalipun nanti di akhir musim seperti apa yang tidak seperti yang kita harapkan. Tapi melawan Bayangkara betul kata Bung Dikinya malah macam orang mah 101% harus diperlihatkan gitu oleh pemain Persib, karena kita bukan lagi akan melihat pencetak gol, kita bukan lagi akan melihat hasil, tapi kita akan melihat gimana sih Persib memproses 2 match terakhir yang kehilangan 4 poin saat melawan Bayangkara. Fighting spiritnya, karakter timnya, kolektivitas, kerjasama, strategi. Baru yang kalau itu semua sudah bisa terakomodir dengan baik, baru hasilnya akan kelihatan. Tapi saat poin-poin atau parameter itu tidak bisa terlihat atau tidak bisa diakomodir dengan baik, menit 30 atau half time juga mungkin kita udah ada rasa kieu wae geuning teu aya perubahan. Ya udah gitu. Jangan sampai ada harapan ada pikiran gitu bobotoh teh kumaha carana fighting spirit eta. Bojan sebagai pelatih punya strategi yang bagus, pemain yang dimainkan juga punya spirit yang edan. Dah hasil mah bakal nuturkeun, tapi saat kejadian seperti Arema, spirit udah ada, peluang udah banyak, tapi gol nggak ada. Itu yang bikin orang ngahulang. Kunaon dan Bojannya mikir, kunaonnya saat kita punya peluang, ya kita harus mencetak gol di press conference. Manehna kan berarti bingung. Nanya, salah di manana? Baros boga 2 peluang emas, Beckham hiji, geus 0 kuduna kitunya mun secara angka. Tapi tetap tidak bisa mencetak gol. Menurut orang menjadi Bojan, nggak ada nih pemain sahanya main ke beda lawan Bayangkara kan eueuhnya. Ini mah jadi satu-satu cara adalah spirit gitu. Mana yang kudu menancapkan ke pemain-pemain. Iya 5 laga final, bukan final biasa. Iya mah orang kudu menang 5-5 mau menang juara. Sok menang juara tuh main sing edan. Geus we kitu deui. Mana main kadinya nya passing, long ball, mana siap geus bisa kayak gituan menurut orang mah. Karena semua sudah dicoba ku Bojan menurut orang. Tinggal di pemainnya sadar bahwa ini adalah pertandingan yang menentukan, terutama lawan Bayangkaranya menurut orang dari 5 match ini. Karena apa? Kalau Persib bisa bounce back dari 2 match yang kehilangan 4 poin dan bounce back menang melawan Bayangkara, asa untuk juara masih hidup. Tapi saat kehilangan lagi 3 poin, menurut orang bukan sudah habis, tapi semakin susah untuk bisa menjadi juara atau hat-trick. Tapi
karena orang bobotohnya, orang percaya lawan Bayangkara kita bisa menang. Oke. Dengan semangat bobotoh yang mau ke open tour, orang udah ngerasa kayak anjir. Ini semangat bobotoh aya keneh ya. Open tour di mana-mana. Mata orang tadi langsung nanya kan, "Ieu teh kumaha?" gitu. Mudah-mudahan bukan jadi malah bumerangnya buat bobotoh, buat Persib. Saat bobotoh loba we ke Lampung, alakah didenda komunis tiba-tiba 2 home teu menang main di home. Eta chaos, mudah-mudahan we lah. Urang ya lamun teu gawe mah jigana hayang ka Lampung sumpah. Urang juga geus teu bisa deui euy. Saukur ngomong hungkul di podcast memberikan semangat, orang hayang langsung ke lapangan, hayang mere bae eleh ge imbangnya nu penting pemain punya fighting spirit yang edan gitu nama sebaiklah gitu. Orang ikhlas we gitu. Tapi balik deui nya positive thinking harus tetap ada, support pemain. Apapun strategi Bojan lawan Bayangkara, kita lihat aja 1-2 pemain siapa yang paling edan. Eta anu pang bisa memberikan impact buat Persib, ya itu yang harus di shout out gitu we. Hasil mah nuturkeun we. Lawan Bayangkara mah eta we. Ya betul, orang sepakat pisannya dengan Bung Diki, dengan Bung Edwin, yang dimana bahwa yang bisa membentuk Persib itu adalah ya Persib itu sendiri, betul. Entah nanti di depannya di laga away takut ada kecurangan atau takut ada apapun, ya orang minta apalagi adanya laga away untuk bobotoh tolong disiplin, Ya. karena itu bisa merugikan Persib. Jadi support benar-benar full supportnya dengan kedisiplinan kalian juga, datang ke sana dengan baik-baik, pulang baik-baik gitu ya, untuk membantu Persib tetap berada di peringkat 1 gitu kan. Betul. Untuk pemain tetap jaga semangatnya gitu ya. Untuk Abah Bojan juga sok nama tinggal merangkul, munculkan potensi-potensi gairah pemain lagi gitu. Gairah nanti dikeluarkan dari marake mana satu main teh gitu kan ya. Bukan cuman bobotohnya aja yang make mana gitu. Ini pemainnya pun udah harus mulai, walaupun ini baru gitu kan ya, sok geus marake mana gitu. Coba dari Bung Ali sedikit. Sebetulnya ya teh waktu yang pas ya untuk para pemain Persib, bagaimana cara memperlihatkan mentalitas nu pernah sepanjang musim ya teh kurang teh pernah ditinggali gitu ya, pertandingan pada saat kita away ke Malang tiba-tiba comeback 10 pemain, terus tiba-tiba menang ketika kita bertandang ke Bangkok. Tah ieu teh sebetulnya saat-saat yang memang harus diperlihatkan dan dibuktikan lagi kepada para bobotoh sebetulnya dari para pemain Persib, karena orang teh melihat chance itu masih ada sebetulnya, masih ngasih bisa lah untuk juara, tapi bagaimana caranya si Persib itu bisa mengkonversi setiap peluang yang ada gitu sebetulnya. Nah orang sebetulnya di pertandingan nanti berharap Bojan itu nurunkan pemain atau strategi yang berbeda, karena orang merasa di 2 pertandingan terakhir pada saat kita kehilangan 4 poin gitu ya, garis besar permainan teh hampir sama, mengandalkan crossing ketika dari tengah teh bener-bener deadlock gitu. Orang tuh berharap ada pemain yang dimainkan kemudian bisa perform. Contohnya seperti apa? Orang pengen ningali di Putros di tengah gitu ya. Ketika kemarin Klok cedera, si Putros main di tengah dan bisa mendeliver permainan yang diinginkan oleh Boyan. Orang pengen melihat Berginho deui ketika dimainkan di posisi 10 gitu. Nah, eta teh kan strategi atau permainan yang di 2 pertandingan ini teh tidak terlihat oleh kita gitu. Orang itu tidak ingin ketika Persib tidak berhasil meraih poin penuh, gameplay nanti masih begitu-begitu terus gitu seperti 2 pertandingan terakhir. Jadi ketika walaupun Persib ente juara, orang teh geus walaupun Persib mainnya si Berginho di kanan gitu ya, mengandalkan crossing teh bisa menang, ketika dipalingkan di posisi 10 teh bisa menang oge gitu, tidak bisa memberikan impact. Jadi apal musim hareup teh pemain mana yang harus dibeli gitu, posisi mana yang memang perlu ditambal gitu, karena di liga musim hareup kan orang geus arapal ya gitu, 11 pemain masih ada, regulasi U23 dihilangkan, itu tinggal nambah hukum sebetulnya, nggak-upgrade posisi-posisi pemain yang di musim ini tuh memang belum maksimal eta sih sebetulnya. Chaosnya iya. Chaos sih sebetulnya. Pokoknya Pak Bojan, kita semua percaya keajaiban ada, karena kita semua pernah menyaksikan di Malaysia Anda bisa membuat keajaiban. Malaysia juga. Di Bandung ketika lawan Borneo Anda bisa melihat mewujudkan keajaiban, dan kita juga percaya nanti Anda di Lampung, di Makassar dan di Jakarta
bisa menunjukkan keajaiban. Ya. Itu aja sih. Oke. Nah mungkin seperti biasa kalau preview ada starting line up dari Bung Aldi deh. Jika iya mah Teja main deh ya. Teja main karena kemarin kan kakak cedera ya, tidak masuk juga ke ini pemain pengganti. Si Teja main, back kiri kayaknya tetap Eliano, Barba Matrikardi, kanan Kakang. Tengahnya orang pengen melihat si Putros, Putros main, terus Adam Alis dan juga Berginho. Di kanan Baros, kiri Beckham, striker Jung. Eta. Clock di drop ya. Clock di simpen dulu. Cuman dulu. Skor teku dulu loba sih sebetulnya golnya. 1-0 ge cukup. Butuh 3 poin. Butuh 3. Orang menang 2 tuh. Selalu aduh aja. Orang menang 2. Coba Bung Edwin. Ya Teja starting lineup-nya Teja, kiper, back kiri Eliano, Federico Barba, Matrikardi, kanan Kakang, di tengahnya kurang tetap percayanya Klok bisa membimbing para pemain bersama dengan Adam Alis tapi saat sekarang mah. Terus di sayap kirinya orang pengen coba Sadilnya sebagai pemain pertama yang main nih karena kemarin ngeliat Beckham, Baros, Deadlock kabeh gitu. Fresh nih gitu mainin Sadil di kiri, di tengahnya tetap Tom Haye, sayap kanan Berginho dengan magisnya berharap beberapa crossingnya bisa mencetak gol nih buat Ramontanke. Kira Ramontanke mimitina ya ta. Jadi kalau prediksi skor realistis lahnya pasti kabobolan ya mah 2-1 lah menang Persib. Bismillah ya mah. Comeback asa juara akan tetap ada. Amin. Bung Diki. Ya sama sih nggak beda jauh dari Bung Edwin sama Bung Aldi. Kiper Teja, di kanan Mr. Kakang bermain juga. Di back tengah 2 Matrikardi Barba, Eliano. Cuman di tengah Klok istirahat dulu karena orang hayang ningali Barba jadi kapten me dicararekan atau baraleg teh gitu. Terus jadi di tengahnya Lucho, Haye, ada Malis. Terus diharapna ada Jung, Berginho sama Etam. Biar jika namun saya eksplosif Berginho jeung Etam mah kuduna bisalah mencuri 1 gol mah gitu. Dan skor akhir orang sama kayak Bung Aldi juga 1-0. Skor akhir mah. Tenang dong. Kan banyak yang bilang gini, pokoknya kan tim kalau sudah dikritik oleh obrolan mediocre akan mengamuk cenah. Sugan zing deui nya. Sikana sing deui membuktikan bahwa jinx eta benar gitu. Kita sudah mengkritik dan saatnya Pak Bojan Anda harus membawa kemenangan. Nanti teman saya akan bilang sesuatu kalau Anda tidak menang. Itu aja. Lamun teh urang sebenarnya beda jauhnya. Urang hampir mirip juga Kidut. Beda di kiri nangkul orang lain Etam tapi Sadil sigana. Sadil orang sigana. Sadil sok aya wae lah justrunya Sadil teh nya. Skor nggak mau banyak-banyak 1-0 juga 1-0 main aman mun bisa mah gol cepat kadituna erek teh bertahan oke sih gitu cuman nya santen ada regreg lah gol heula gitu nya. Gol heula karena justru nya anu dikhawatir Persib adalah susahnya mencetak gol eta. Iya. Deadlock. Ya deadlockna eta aduh untuk sekarang tuh nya inti nama punten ieu mah nya wajib 3 poin aya nama. Wajib. Karena lamun sekali di draw menurut orang mental pemain bakal jatuh. Tahu kan draw deh we. Tahu kan mental pemain bobotongnya langsung leuleus. Urang we pribadi 2 kali berturut-turut imbang ya leuleus. Sumpah. Mimitina anu ku dewa nya uyuhan bisa 2 sama ge. Yeah. Kemarin selain uyuhan deui urang ngahulang. Gila ini peluang loba pisan ka main Arema astagfirullahaladzim. Dan iya nya fun fact oke kita kan tapping di poe Senin malam. Ayeuna teh Persija kan ngalawan Persis 2-6. menang deh. Poinnya ngedeketan genep 2. Beda opat tuh. Kita sebetulnya lah gitu. Cuman berharap karena bobotoh jadi Persib menang wae. Karena bobotoh anjing. Karena bobotoh. Tapi si eta si omongan BP jadi kepikiran deui nya anjing. Asli kan. Mun bener teh wah edan eta di klipna teh edan-edanan. Asli kan. Katilu berarti Persib mah gitu teh.
Bisa jadi tuh. Kecuali Borneo nya ya, oleh LHOG gitu. Tapi mau nawe tiba-tiba berat anjir. Ya Allah. Lalu Orang mau misalkan Persib jadi juara tenan naon sih? Asal ulah Jakarta. Eta edan sih. Eta Di edan counternya bisa. edan eta. Asli. Wah, anjing mun Jakarta juara. Ya, tapi anggarlah berharap. Asa itu masih ada, tetap tenang. Siap. Mungkin quotes terakhirnya dari urang mah saat bobotoh kita dari awal musim punya harapan, selalu berharap gitunya Persib hat-trick, berharap Persib menang. Sekarang mah bukan berharap yang harus kita kedepankannya, tapi bersiap. Tah, definisikan saja bersiapnya oleh masing-masing pribadi bobotoh dan orang sendiri. Gitu weh. Jadi bisa ini ya macam-macam bersiap. Mesti bersiap. Bisa siap juara. Nah, Siap konvoy Ya, bisa. setuju. Terus mana mau diajakan Win? Ingat, mana mau diajakan? Amin Persib juara kan orang temenan konvoynya. Orang ingin video izin hang konvoy. Eta ngajar orang. Orangnya konvoy atau Nah, kemudian posisinya geus mepet-mepet ke juara mah orang kudu konvoy. nah, eta. Ingat anu baheula taranjang saya Bung Edwin. Di buknya bukan di Mohak warna biru. Mohak itu bener. Di Mohak. Di Mohak warna biru. Anjing, Terus Korea. di tato temporary banget bojan. Anjing, Korea anjing. Asli atuh Bung Hadi, Bismillah lah. temporary. Kita berdoa bersama ya bobotoh semua. Mudah-mudahan keajaiban itu, asa itu masih ada sehingga Persib di akhir musim bisa juara. Amin. Ya, jadi sebelum kita closing, mari kita berdoa untuk Persib, semoga Persib juara. Amin. Amin. Pokoknya mah Persib juara, guys. Jangan lupa kalau juara kebulkan dengan buat kita Cheers Nation. Gitu. Terus jangan lupa buat teman-teman yang mau main ke sini kayak kemarin nih, main aja langsung kemana? Hah? DM dulu ke kita. Tadi kayak hiji si art portrait eta nu disangka ada Jack cenah aku nanti kada cek. Tapi si eta statistiknya halus penasaran tadi aduk jeung si Aldi asli kayaknya. Pokoknya terus yang lain juga kalau mau ada yang review barang kayak lawan Bayangkara atau ngobrol-ngobrol nanti di off season DM aja dari sekarang terbuka lah kita mah. Ya. Terutama yang mau datang ke sini di Bandung terbuka lah DM aja ke Sok kita. DM aja dulu dan terus jangan lupa buat teman-teman yang mau bikin podcast, mau meeting, mau nongkrong di mana Bung Edwin? Koen Kohab Jalan di Patikur nomor 33 siap menerima Anda dengan senang hati. Iya, jadi paling gitu aja untuk bobotoh. Jangan lupa setelah kami berdoa di sini kalian berdoa juga di rumah. Ya. Oke? Terima kasih. Kita berdoa untuk Persib.